Pemirsa H-4 jelang Hari Raya Idul Fitri, arus mudik di Tol Cikampek terpantau ramai lancar. Sementara sejumlah jalur alternatif mulai ramai dipadati pemudik menggunakan sepeda motor di Jalan Arteri Sumedang menuju Majalengka, Jawa Barat. Lalu seperti apa situasi terkini? Sudah ada rekan kami Sarah Ruhendi dari Rest Area Kilometer 57 Tol Cikampek dan Arneta Butar-Butar dari Jalan Arteri Sumedang, Jawa Barat. Kita ke Sarah terlebih dahulu. Sarah, bagaimana kondisi di jalur tol Jakarta Cikampek dan bagaimana kondisi di rest area? Apakah kepadatan pemudik sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari rest area kilometer 57, Sarah? Ya, Reza dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi hingga saat ini, memang untuk di rest area kilometer 57 belum ada peningkatan ataupun kepadatan yang signifikan. Kalau kita lihat memang sampai saat ini belum ada kepadatan maupun penumpukan kendaraan yang melakukan pemberhentian sejenak di rest area kilometer 57. Sama halnya dari jalan tol Jakarta Cikampek, ini kami memantau sejak pagi tadi ini cenderung lancar, bahkan dapat dikatakan normal. Kita dari rest area kilometer 57 ini memantau dari kamera CCTV yang dimana kami melihat tidak ada penumpukan kendaraan yang hendak memasuki gerbang tol Cikampek Utama. Kalau kita melihat data yang dikeluarkan oleh Jasa Marga terhitung mulai dari H-7 hingga saat ini H-4 menjelang Hari Raya Lebaran ini dapat tercatat sebanyak 206.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama, atau dapat dikatakan terdapat peningkatan sebanyak 156% jika dibandingkan pada arus lalu lintas biasa. Nah, nantinya peningkatan ini akan terus terjadi hingga menjelang Hari Raya Lebaran nantinya. Nah, tim monitor mudik akan memberikan beberapa tips yang dapat pemirsa lakukan saat melakukan perjalanan mudik. Yang pertama, periksa kendaraan sebelum berangkat. Hal ini untuk mengantisipasi ketika ada masalah di perjalanan. Kedua, perhatikan kondisi tubuh Anda saat berkendara. Apabila berkendara dalam keadaan puasa, pastikan saat sahur dan berbuka kebutuhan mineral dalam tubuh tercukupi dengan minum air mineral secara teratur. Ketiga, jarak tempuh yang cukup jauh dan macet dapat membuat tubuh mudah lelah dan juga mengantuk. Jadi jangan ragu untuk istirahat sejenak di rest area terdekat ya pemirsa. Dan tips yang keempat, sedia air mineral yang cukup selama di perjalanan. Pastikan air mineral yang Anda pilih kemasannya ada segelnya, sehingga terjamin bersih dan debu tidak masuk melalui sela-sela tutup botolnya. Demikian laporan dari tim monitor mudik, kembali ke Anda Reza di studio. Baik Sarah, tahan dulu, kita langsung beralih ke Arneta. Arneta, seperti apa situasi di jalan alternatif Sumedang di H-4 Lebaran ini? Apakah arus lalu lintas di sana tersendat atau seperti apa, Arneta? Ya, Reza dan juga pemirsa, H-4 jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini, pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor mulai memadati jalur alternatif seperti dari jalur Cadas Pangeran menuju lintas Sumedang. Di tempat saat ini saya sedang berada di Jalan Prabu Gajah Agung menuju Majalengka, Cirebon, Indramayu hingga Jawa Tengah ini mulai mengalami peningkatan volume kendaraan. Meskipun mengalami peningkatan volume kendaraan, namun arus yang bisa kami pantau sejak pagi hari tadi terpantau ramai lancar dan peningkatan volume ini terjadi secara berkala, artinya semakin sore semakin banyak kendaraan yang mulai melintasi baik kendaraan bermotor maupun kendaraan pribadi dengan nomor polisi lokal seperti Z dan D mulai melintasi lintas Sumedang ini. Dan untuk memantau pergerakan mobilitas dari para pemudik, pihak keamanan ini memang menyiagakan kurang lebih 1.287 petugas keamanan gabungan. Dan untuk mengetahui persisnya seperti apa keamanan, sudah bergabung bersama saya Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono. Selamat sore Pak Joko. Pak Joko, ini H-4 Idul Fitri sudah mulai ada peningkatan kendaraan. Sejauh ini titik-titik mana saja yang diperkirakan akan menjadi kepadatan dari para pemudik ini, dan skema pengamanan seperti apa yang disiagakan oleh pihak kepolisian, Pak? Ya, saat ini sudah nampak ada penambahan ya, walaupun tidak signifikan dan tetap lancar. Kalau kita lihat dari data yang masuk, kendaraan yang masuk melintas tol
Sebelum 2 hari kemarin itu jumlahnya 14.000, tapi sekarang sudah 15.000, berarti sudah 1.000 kendaraan pertambahannya. Kemudian titik-titik yang rawan tentunya di dalam kota Sumedang itu ada Bundaran Alam Sari, kemudian juga daerah Jatinangor, kemudian pintu tol Sumedang Krapyak karena di sini cukup padat dan masih di dalam kota, sehingga ditambah dengan banyaknya warga masyarakat lokal yang kemudian setiap sore mencari takjil. Nah, itu menambah ramainya kendaraan di jalan. Jadi skema pengamanannya akan menaruh sejumlah petugas di beberapa titik Pak nanti? Iya, kalau skema pengamanan kami sejak sebelum dimulainya awal operasi ketupat kita sudah menempatkan 10 pos pengamanan dengan 1 pos terpadu atau pos utama di gerbang tol Sumedang, di mana 1 pos pengamanan itu membawahi 10 sampai 15 pos gatur atau pos pengaturan. Jadi ketika ada titik-titik yang rawan macet atau kemacetan, maka personil kita yang standby di pos gatur itu langsung turun untuk mengurai kemacetan. Pak Joko, yaitu dia penuturan dari Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono. Memang dari sekitar 1.287 petugas keamanan yang disiagakan, adapun 737 petugasnya merupakan dari Polri dan juga 150 petugas tersebut dari TNI dan 400 gabungan dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Dan tentunya bagi para pemudik yang melaksanakan mudik hari ini, nikmati semangat perjalananmu. Demikian, Resa. Baik, terima kasih Arneta Butar-Butar dan sebelumnya Sarah Ruhendi melaporkan. Selamat bertugas kembali teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.